Warisan masakan kasih rakyat, hasanah budaya kita jaga. Soda polu berondam, tak disangka masuk rekor muri. Berbentuk awan hitam, namanya kue mega berarang. Ada juga kue anti rasa, juga ada kue anti rupa. Tak lengkap rasa kue asidah bila tak ada. Janganlah lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Teguh Wahyudi di channel kesayangan kita, Yudi Al-Indragiri Channel. Baik, kali ini kita sedang berada di Kampung Besar Seberang. Kali ini kita akan mereview mengenai makanan khas dari Kampung Besar Seberang, yaitu bolu berendam. Kita akan tanya ke salah satu penduduk di sini ya, yaitu anak dari pembuat bolu berendam, mengenai sejarah asal usul bolu berendam itu. Baik, kita saksikan aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisan masakan kasih rakyat, hasanah budaya kita jaga. Soda polu berondam, tak disangka masuk rekor muri. Berbentuk awan hitam, namanya. Ya, baik kawan-kawan, inilah dia penampakan dari bolu berendam ini, bolu berendam khas Kampung Besar Seberang Rengat. Kita bisa lihat ini perbedaannya dengan bolu-bolu yang biasa. Kita ya nampak perbedaannya ya dari bolu biasa. Apa nampak perbedaan yang mencolok nih, Tat? Ini dari bentuknya, kemudian warnanya juga, kemudian ada tekstur airnya ya, mungkin itu yang disebut bolu berendam mungkin ya. Iya, perbedaan dengan bolu biasa yang terlihat sangat mencolok itu. Kalau bolu biasa kan biasanya kering, ini basah. Selain basah itu dia tidak berderai walaupun basah, tidak pecah. Biasanya kalau bolu biasa itu kan pecah. Iya. Mungkin yang saya tahu ini perbedaannya dari bahannya, komposisi bahannya, Tat. Kalau bolu biasa biasanya itu kebanyakan tepung. Sedang ini lebih banyak dari telur dan gulanya gitu. Telur dan gula ya. Jadi perbandingannya katanya apabila kita menggunakan telur 10 butir itu digunakan gula sebanyak 2 kilo dan tepungnya hanya 1 genggam. 1 genggam. Jadi jauh perbedaannya gitu kan. Disitulah yang rasanya manisnya sangat ini ya. Iya, sangat dominan gitu dominan katanya. gitu ya. Jadi selain itu dari kuahnya ini pun katanya istimewa gitu Tat, ya. Campuran kuahnya ini terdiri dari air gula juga. Setelah itu ada apa Tat? Kita pernah baca-baca juga air gula, cengkeh, adas, dan lain-lain. dan lain-lain. Itu tadi kan kawan. Dan biasanya ini kalau zaman dulu bolu berendam ini sangat istimewa sekali. Istimewanya karena hanya dibuat pada hari-hari spesial seperti hari Lebaran Idul Fitri, hari Lebaran Idul Adha, dan juga disajikan hanya pada keluarga kerajaan gitu. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa membuat ini, karena pada zaman itu mungkin harga telur itu sangat mahal. Tidak seperti sekarang udah banyak telur-telur ayam ras atau ayam apa yang bisa diberi dengan harga murah. Berarti bolu ini termasuk derajatnya tuh agak tinggi ya, makanan yang agak tinggi derajatnya gitu ya. Makanan khas para raja kalau zaman dulu kan. Kemudian ada kisahnya juga ini, kalau cara membuatnya itu katanya ada pantangannya. Kalau pantangan itu dilanggar katanya nggak jadi. Iya. Kalau saya baca itu adonan nggak boleh buru-buru juga, kemudian tidak boleh berbicara kotor, katanya di situ kan. Kalau bicara kotor maka dia nggak akan jadi, akan bentat gitu. Iya. Nggak akan jadi dia. Itu salah satu keunikan bolu berendam. Iya.
Bahkan ada juga beberapa kita kurang tahu juga ya, entah mitos ataupun kenyataan karena kami tidak pernah melihat sendiri proses pembuatan ini. Dikatakan bahwa pembuatan bolu berendam ini tidak boleh menggunakan alat-alat yang menggunakan listrik gitu, harus manual, tradisional. iya. Dan waktu pembuatannya pun cukup lama, sekitar 2 jaman pembuatannya, sehingga sekarang menjadi agak langka ataupun sedikit dari kaula muda ataupun ibu-ibu yang membuat bolu berendam ini karena prosesnya yang agak lama itu. Kalau mau beli juga nih pesan ya, lama juga. Harus Pesan dulu sama biasanya sama orang lokal dari kampung besar seberang ataupun dari orang-orang yang udah turun temurun biasanya. Berarti ini salah satu makanan yang khas di Kota Rengat. Iya. Ya, makanan khas Melayu di Kota Rengat ini. Bahkan ini udah masuk juga di Museum Rekor Indonesia. Kemarin Tahun berapa itu? tahun 2017-an. 2017 kita sertakan juga videonya kan. Saudara, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berhasil memecahkan rekor dunia muri dengan memproduksi 100.000 kue bolu berendam. Bolu berendam ini merupakan makanan khas kabupaten setempat yang perlu dijaga kelestariannya. Penghargaan rekor muri kategori produksi terbanyak bolu berendam ini diberikan bersamaan dengan pelaksanaan MTQ ke-47 tingkat Kabupaten Inhu yang digelar di Desa Kampung Pulau, Kecamatan Rengat. Bupati Inhu Yopi Arianto mengatakan, selain tercatat dalam sejarah rekor muri, aksi ini sebagai salah satu upaya untuk melestarikan makanan tradisional yang dimiliki Kabupaten Inhu. Kedepan masyarakat diharapkan dapat menjaga dan melestarikan sejumlah adat budaya yang dimiliki. Para pengrajin pembuat kue bolu berendam ini menciptakan sebanyak 100.000 bolu berendam ini pakai pengawet. Nah, ini tidak bisa jumlah ataupun waktunya terlalu lama gitu. Nah, pada saat MTQ ini kita memakai waktu sekitar 3 hari. Dalam produksi 100.000 kue bolu berendam melibatkan 50 orang pekerja dengan jumlah keseluruhan bahan baku yang dipergunakan tepung terigu sebanyak 1 ton dan 7.000 butir telur, serta gula pasir hampir 2 ton. Kedepan pemerintah daerah juga akan menorehkan sejarah rekor muri untuk beberapa makanan tradisional lainnya. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Indonesia. Tahun 2017 masuk Museum Rekor Indonesia sebagai salah satunya makanan terfavorit di Indonesia dan satunya lagi sebagai pembuatan bolu berendam terbanyak, yaitu sampai 100.000 butir dibuat. Wah, luar biasa ya. Dihapus dulu. Baik, sekarang kita coba aja nih kawan-kawan kayak mana rasanya bolu berendam. Silakan Tat, dicoba dulu kayak mana rasanya. Tidak nggak sabar juga nih ngerasakan. Karena kita bukan asli warga sini ya. Jadi dicoba dulu rasanya bagaimana nih. Bismillah. Lembut ya, lembut kali rasanya manis. Lembut dan dominan manis. Nah, terasa manisnya itu terasa. Teksturnya lembut banget. Kalau manisnya sangat luar biasa nih manisnya. Iya, dominan. Biasanya kalau orang suku Jawa memang suka yang manis. Ini Melayu juga suka yang manis mungkin karena kue ini mungkin. Dan katanya Tat, kalau yang tidak ahli membuat kue ini karena dominan telur tadi, maka akan tercium bau amis dari Bau kue anyir ini. ya? Bau anyir dan amis telur itu terasa kan. Tapi kalau bagi yang udah ahli membuatnya tidak terasa. Kalau ini tak terasa kayak amis apanya tuh tak tercium katanya. Enggak. Kurang. Mantap kawan-kawan. Bagi yang ke Rengat, jangan lupa untuk mencari makanan khas Rengat ini. Kita lestarikan terus makanan khas budaya Melayu di Kota Rengat ini, jangan sampai punah. Gimana Bang? Rasa bolu berendam? Manis. Manis. Ya. Manis. Seharusnya ditaruh kalau Manis betul. Kayak mana rasanya? rasanya kayak bulu biasa. Cuman bedanya Manis, terlalu manis.
kawan-kawan, kita coba bolu berendam khas seberang, khas kampung seberang dengan coba ini bolu berendam. Enak kawan-kawan, manis seperti kamu penontonnya, manis-manis. Nih penampakannya.